pembelajaran dari anak kecil. Jadi setiap anak itu adalah dosen-dosen kita. Ternyata banyak mahasiswa nggak lulus-lulus karena kurang ajar pada dosennya. Jadi siapa yang kurang ajar pada siapa sebetulnya? Nah, ayo jawab, nggak usah malu-malu. Sebetulnya siapa yang kurang ajar pada siapa? Kita yang kurang ajar pada anak kita. Nah, ini banyak nggak pernah diungkap. Saudara, saya sering bicara di banyak forum yang bukan Kristen. Mereka pasti tanya, Bapak baca bukunya siapa? Karena kalau beri seminar harus tahu pustakanya apa, siapa yang dibahas. Saya semuanya pakai Alkitab. Jadi orang tua belajarlah dari anak. Kita harus tahu dulu anak ini mau kemana. Ulangan 6. Mulai 6 dulu, mulai 6 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu kapan? Pada hari ini. Kalau kita baca besok bunyinya, besok bukan lah, ayo kok besok gimana? Kalau besok pagi kita baca ayat ini, dia bunyinya kapan? Hari ini. Orang tua kita yang baca ayat ini 50 tahun yang lalu, dia bunyinya kapan? Pada hari ini. Nanti cucu kita 20 tahun kemudian, kalau dia sudah besar, dia baca bunyinya. Jadi Alkitab itu artinya apa? Firman Tuhan itu up to date. Firman itu nggak pernah kuno karena ada kata hari ini. Saudara, saya sudah diskusi dengan beberapa tokoh agama lain. Mereka kagum. Tidak ada kitab suci agama apa saja yang Tuhannya berfirman dengan kata present tense. Semua kitab suci dari agama lain, kata waktunya adalah pada saat itu, pada masa itu, nanti, suatu saat. Tidak ada kata pada hari ini. Hanya Papa kita yang berfirman pada hari ini. Berarti firman ini berlaku setiap hari. Besok juga sama. Apa kalau besok bunyinya pada hari ini? Saya ulangi. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Baca selanjutnya. Haruslah engkau perhatikan. Jadi mutlak atau boleh seenaknya? Kalau ada kata haruslah. Jawab, mutlak atau boleh seenaknya? Mutlak, haruslah. Engkau perhatikan. Kita belum tahu ini perintah untuk siapa. Ayat 7. Haruslah, lagi sekali, engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi ini perintah untuk, ayo, perintah untuk siapa? Anak-anak atau orang tua? Orang tua. Tolong ya sebelum saya lupa. Setiap Sabtu dan Minggu sore, jamnya antara jam 4 WIB atau setengah 4 tergantung. Metro TV. Saya bersyukur, saya berdoa supaya acara itu, kira-kira sudah 5 tahun ini Metro TV bertahan dengan acara yang sama. Sabtu sore dan Minggu sore. Sebelumnya 2 tahun yang lalu masih pakai nama Neni 911, masih ingat itu? Yang sekarang ganti Super Neni. Saya selalu menganjurkan orang nonton acara itu. Penting sekali. Saya tanya, siapa yang pernah nonton acara itu? 1, 2, nah itu lihat itu. Pak Gembala tolong ajari jemaat ini. Segini banyak cuma 2 orang nonton itu. Siapa pernah nonton? Harus, iya. 3, 4, sedikit sekali. Berarti suka nonton sinetron, bertobat kamu. Tak culek matamu, kapok konko. Saya tuh paling benci orang Kristen nonton sinetron. Mau belajar apa? Mau belajar cerai. Ya betul nggak? Ribut aja kok ditonton. Saya paling marah kalau ada orang tua ngajak anak kecil nonton sinetron. Saudara lihat sinetron? Bentak, mendelik, bentak, mendelik. Cuma gitu bukan acaranya. Apa bagusnya? Melotot aja. Anak-anak jadi belajar. Nonton acara Metro. Bagus kan? Saudara, itu kisah nyata, bukan dongeng. Ternyata Super Neni itu selalu mengungkap ya kenakalan anak-anak di satu keluarga. Selalu mau soal anak-anak. Tapi yang hebat, sebegitu di konseling, begitu Neni ini datang, saudara, saya kagumnya di situ. Maka siapapun penyebab nakalnya anak-anak, siapa penyebabnya? Orang tua. Selalu orang tua.
Maka itu ulangan 6 ini sangat tepat. Contoh nyata di TV itu. Super Nanny. Nonton, nanti sore bisa ada kesempatan. Saudara lihat di Metro. Penting sekali. Pokoknya antara jam 4, saya nggak ingat jelas jamnya. Berapa kali saya kalau lagi khotbah dan jamnya acara itu, saya minta kepada gereja bawa TV gede ya, atau LCD yang bisa nyambung ke TV. Saya berkali-kali khotbah kalau pas tayangannya jamnya sama dari kisah itu. Jadi begitu tayangan iklan, nah saya mulai ngomong. Saya suruh nyatat. Kita lihat warga ini, kenapa? Karena acara itu sangat Alkitab. Segala perintah yang kau dengar pada hari ini haruslah kau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi nggak cuma sekali, 2 kali berulang-ulang. Nah, yang penting itu kalimat berikut. Dan bunyinya apa? Membicarakannya. Stop. Saudara, di dalam ensiklopedia pendidikan, karena saya bergerak di bidang pendidikan jadi tahu, ternyata literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan manusia, ada kata mendidik, kata mengajar. Itu tulisan Musa ini. Ini literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia, bahwa Musa adalah orang pertama yang mengatakan soal mengajar, ajarkan itu, mendidik. Maka itu sejarah dunia mencatat, dunia mengakui. Sekarang saja gereja ketinggalan karena kita salah konsep. Saudara, sejak zaman kapan saja, maka dari dulu dunia mengenal sekolah terbaik di dunia pasti sekolah Kristen Katolik. Ya tidak, itu dari dulu di negara mana saja. Dunia ini punya sekolah, itu pasti misionaris yang bawa. Waktu Injil keluar dari Eropa, gereja membawa sistem sekolah. Dan itu diakui oleh dunia. Tidak ada kelompok yang lain. Karena ayat ini, sekolah, mendidik. Nah, saudara sekarang ambil kata membicarakannya. Ini kata dahsyat sekali. Kalau saudara cuma dengar kata membicarakannya, saudara nggak akan nangkap. Saya mau ganti. Kata membicarakan itu sama dengan kata berdiskusi. Saudara, mendiskusikannya. Bayangkan Alkitab ini mengajar anak-anak itu boleh diajak diskusi sejak masih kecil. Amin kan, saudara? Dan di dalam ilmu pendidikan, anak-anak itu jadi kritis. Saudara kenal kata kritis? Ya, sering mengajukan pendapat. Saudara, ternyata menjadi kritis itu kalau ayat ini dipakai sejak anak itu masih kecil. Jadi bapak mama, bagi yang belum menikah, baik mau mendengar ini, berilah waktu dan kesempatan anak-anak itu mengungkapkan pendapatnya dalam usia mereka. Jangan gini, kalau perusahaan saudara mau bangkrut, ini anak umur 5 tahun, menurut kamu papa mesti buat apa? Jangan begitu dong, ini keterlaluan kalau begini. Ngerti contoh ini? Jadi sesuai umurnya. Pertama kali saya belajar ayat ini, itu tahun 83. Waktu saya di Jerman, aduh, kalau saya ingat kisah itu, saya tuh kagum sekali. Hari itu saya bertamu ke rumah satu keluarga. Begitu masuk ruang tamu, saya nggak berani gerak dulu, nggak berani ngomong, karena saya lihat adegan yang sangat luar biasa. Papanya sedang ngomong pada anak lakinya yang kira-kira umur 5 atau 6 tahun tentang masang lukisan. Maka itu saya nggak akan lupa kisah itu. Tahun 83. Jadi saya tunggu, masih berdiri, dan saya tidak mengizinkan bapak itu hilang konsentrasi karena saya datang. Karena saya tahu ini adalah pelajaran penting. Hari itu bapak ini akan masang lukisan yang baru dibeli. Ketika dia lagi mau pasang pakunya, ternyata anak ini nyeletuk. Namanya anak kecil. Apa jangan digantung di situ, taruh di situ saja. Saudara, anak ini minta papanya lukisannya taruh di bawah, sandarkan saja, nggak usah digantung. Di situ saya belajar. Kalau kita orang timur,
dicuekin. Alah, anak kecil aja ngomong apa.